Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bahari, kembali lagi bersama saya Arya Ningrum Tripuji Astuti. Saya Taruni Politeknik Alinusa Perikanan Jakarta. Saya semester 6 Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point atau biasa disebut dengan HACCP, yaitu dengan menerapkan Good Manufacturing Practice atau biasa disebut dengan GMP dan Sanitation Standard Operational Procedure atau biasa disebut dengan SSOP. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, dapat kita lihat pada gambar di samping apa sih sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Pasti kalian belum tahu kan apa itu sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015. Jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Nah, selanjutnya dapat kita lihat pada gambar di samping apa sih hubungannya antara sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan HACCP, GMP, dan SSOP. Untuk mewujudkan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, perlu dilakukan penerapan Hazard Analysis Critical Control Point atau bisa disebut HACCP pada suatu unit pengolahan ikan. Nah, pasti kalian belum tahu kan apa itu HACCP? Nah, HACCP itu merupakan salah satu bentuk manajemen risiko yang dikembangkan untuk menjamin keamanan pangan dengan pendekatan pencegahan preventif yang dianggap dapat memberikan jaminan dalam menghasilkan makanan yang aman bagi konsumen. Nah, agar penerapan HACCP ini sukses, maka suatu unit pengolahan perlu memenuhi persyaratan dasar yang telah diterapkan, yaitu GMP dan SSOP. Nah, untuk yang selanjutnya dapat kita lihat pada gambar di samping. Untuk mendapatkan sertifikat HACCP pada unit pengolahan ikan, perlu memperhatikan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi. Untuk yang pertama, ada persyaratan awal meliputi lokasi dan lingkungan. Kemudian yang kedua, ada persyaratan fisik yang meliputi bangunan dan fasilitas. Kemudian yang ketiga, ada operasional yang meliputi GMP dan SSOP. Nah, untuk yang selanjutnya dapat kita lihat pada gambar di samping. Untuk persyaratan awal yaitu meliputi lokasi. Nah, lokasi yang dimaksud adalah lokasi tempat berdirinya unit pengolahan ikan atau biasa disebut dengan UP. Lokasi UP sebaiknya tidak berdekatan dengan pemukiman penduduk karena kegiatan produksi akan mencemari lingkungan UP. Kemudian lokasi UP juga tidak boleh berdekatan dengan pabrik bahan kimia dan pembuangan limbah karena dapat mencemari air yang dibutuhkan UP. Lokasi UP juga tidak boleh berdekatan dengan daerah yang banyak binatang pengganggunya karena dapat menjadi sumber kontaminan yang membahayakan produk. Selain itu, lokasi UP juga harus bebas dari banjir karena apabila terkena banjir, lokasi, peralatan, kegiatan produksi akan terganggu sehingga akan menyebabkan kerugian yang besar kepada UP tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya adalah lokasi UP harus memiliki pasokan air, di mana kebutuhan air harus mencukupi untuk operasi pengolahan dan pembersihan. Air yang digunakan untuk proses pengolahan harus memenuhi persyaratan air minum. Kemudian air yang digunakan untuk pencucian ikan harus diperoleh dari pompa dan saluran yang terpisah dan tidak berhubungan silang dengan sistem pompa air yang kotor. Nah, untuk yang selanjutnya, lokasi UP harus memiliki pasokan listrik, di mana pasokan listrik yang ada di UP harus ada dan memadai selama proses penanganan dan pengolahan, dan selama terdapat bahan baku atau produk yang memerlukan pasokan listrik untuk maksud tertentu. Kemudian lokasi UP harus tersedia alternatif cadangan listrik atau bisa disebut dengan backup apabila pasokan listrik utama tidak berfungsi seperti genset dan atau generator. Kemudian lokasi UP harus terdapat peralatan yang dapat menjamin keberlangsungan listrik. Nah, untuk persyaratan awal yang kedua ada lingkungan.
Lingkungan merupakan faktor yang penting untuk diperhatikan di dalam suatu unit pengolahan, sebab lingkungan ini memiliki banyak pengaruh terhadap produk yang dihasilkan. Lingkungan sekitar UP harus bersih dari sampah ataupun rumput yang memungkinkan menjadi sarang serangga pengganggu. Kemudian jalan di sekitar UP sebaiknya diaspal atau dipaving untuk meminimalisir debu maupun lumpur. Kemudian lingkungan UP atau unit pengolahan ikan harus bebas dari pencemaran atau sumber kontaminasi yang berasal dari sawah, rawa, pembuangan kotoran, atau sampah. Selain itu, harus terhindar dari kepadatan penduduk, penumpukan barang bekas yang akan menjadi sarang hama, dan sistem saluran pembuangan air yang kurang baik. Kemudian, lingkungan UP harus mempunyai drainase yang dapat mencegah akumulasi air buangan masuk ke pabrik, yaitu saluran pembuangan harus mengalir dari area bersih ke area kotor. Kemudian, UP harus dipasang tembok atau pagar untuk mencegah pest masuk dan keamanan pabrik serta mengontrol akses masuk. Nah, untuk yang selanjutnya, di dalam unit pengolahan ikan harus mempunyai lokasi yang memiliki kemudahan dalam mengakses transportasi, baik dalam penerimaan bahan baku maupun dalam pengiriman produk akhir ke konsumen. Kemudian di dalam unit pengolahan ikan harus mempunyai lahan atau pekarangan yang cukup untuk digunakan dalam proses produksi. Sebab apabila lahan yang digunakan untuk produksi sempit, maka akan menyebabkan karyawan mengalami kesulitan dalam melakukan proses produksi dan dapat menyebabkan banyak kontaminasi ke produk, sehingga menyebabkan produk tersebut memiliki kualitas yang tidak aman untuk dikonsumsi. Nah, untuk selanjutnya dapat kita lihat pada gambar di samping, terdapat persyaratan fisik, di mana persyaratan fisik ini meliputi bangunan. Desain bangunan dan tata letak UP harus bisa menghindari terjadinya hambatan penerapan sanitasi dan hygiene, terjadinya kontaminasi silang dari kontaminasi dari luar. Hal ini bertujuan agar kondisi bangunan dan tata letak tetap mengedepankan sanitasi dan hygiene untuk mencapai jaminan keamanan mutu produk perikanan. Baik, selanjutnya dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu ada persyaratan fisik, di mana persyaratan fisik ini meliputi fasilitas. Nah, fasilitas yang diperlukan meliputi satu, ada sarana pembuangan limbah, yaitu padat atau cair. Kemudian ada ruang istirahat, ruang makan, dan tempat ibadah. Yang ketiga ada fasilitas sanitasi, sarana cuci tangan, bak kaki atau toilet, dan kamar mandi, serta ruang ganti. Kemudian sarana produksi atau proses yang cukup seperti pendinginan, pembekuan, pemasakan, pemanasan, dan lain-lain yang cukup dan sesuai dengan persyaratan. Selanjutnya, peralatan yang digunakan tidak boleh beracun, tidak karat, halus, mudah dibersihkan, dan didesinfeksi. Kemudian tahan pecah, tidak berpori, dan tidak berbau. Kemudian terdapat sarana penyimpanan seperti bahan baku, produk, bahan kimia, MC, dan sebagainya. Kemudian terdapat tempat pembuatan es, dan terdapat laboratorium yang digunakan untuk melakukan pengujian. Baik, untuk selanjutnya dapat kita lihat pada gambar di samping, terdapat persyaratan khusus, di mana persyaratan khusus ini setelah persyaratan fisik. Nah, persyaratan khusus ini terdiri dari pemisahan antar ruang-ruang. Beberapa tahap pengolahan harus dipisahkan, seperti pengolahan dingin dengan pengolahan panas, pengolahan kering dengan pengolahan basah, dan pengasapan dengan ruang pengolahan lainnya, serta area bersih dengan area kotor. Kemudian ruang penyimpanan harus terpisah dari ruang pengolahan, di mana bahan bukan makanan harus dipisahkan jauh dari makanan. Kemudian bahan kimia dan bahan berbahaya harus disimpan dalam ruang khusus yang terkunci. Kemudian beberapa ruang penyimpanan itu memerlukan kondisi khusus, seperti tempat penyimpanan es dan cold storage memerlukan kontrol suhu. Kemudian limbah harus disimpan jauh dari benda lainnya. Selanjutnya, pemisahan ruangan yang keadaannya berseberangan bertujuan untuk menghindari kontaminasi silang pada bahan baku maupun produk jadi. Pemisahan ruangan antara lain pengolahan dingin dengan pengolahan panas, pengolahan kering dengan pengolahan basah, area bersih dengan area kotor, dan lain sebagainya. Fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan UP dalam mendukung kegiatan produksi antara lain sarana pembuangan limbah, ruang istirahat, ruang makan, dan tempat ibadah untuk mendukung tercapainya produk yang terjamin mutu dan keamanannya. Sehingga dibutuhkan fasilitas sanitasi seperti pencucian tangan, kamar mandi, dan ruang ganti. Nah, untuk selanjutnya dapat kita lihat pada gambar di samping, yaitu ada lantai. Bagaimana sih lantai yang dibutuhkan dalam unit pengolahan ikan?
Nah, lantai yang digunakan untuk pekerjaan basah harus mempunyai kemiringan yang cukup, minimal 3 derajat, agar air bisa mengalir dan tidak menggenang. Sebab apabila air yang menggenang dapat menyebabkan kontaminasi pada produk yang dihasilkan. Kemudian lantai harus terbuat dari bahan yang kedap air dan tahan bahan kimia. Permukaannya halus dan rata, serta mudah untuk dibersihkan. Pertemuan antara lantai dan dinding harus melengkung dan tidak membentuk sudut. Dengan membuat pertemuan antara lantai dengan dinding melengkung, maka akan meminimalisir adanya genangan air yang dapat menjadi sumber kontaminasi. Baik, untuk selanjutnya ada dinding. Dinding bagian dalam yang digunakan untuk pekerjaan basah harus dibuat dari bahan kedap air. Permukaannya rata dan halus serta berwarna terang, agar ketika terdapat kotoran pada dinding, kotoran tersebut bisa dibersihkan. Bagian dinding sampai dengan ketinggian 1,5 meter dari lantai harus dibuat dari bahan khusus yang mudah dibersihkan, misalnya keramik, porselin, dan pada bagian tersebut tidak boleh ditempatkan sesuatu yang dapat mengganggu operasi pembersihan. Baik, yang selanjutnya ada langit-langit. Nah, ruangan tempat pengolahan harus mempunyai langit-langit atau disebut dengan plafon yang tidak retak, tidak bercelah, tidak terdapat tonjolan dan sambungan yang terbuka. Kemudian terbuat dari bahan yang kedap air, berwarna terang, permukaannya rata dan halus, serta mudah dibersihkan. Tidak boleh ada pipa-pipa yang terlihat di atas tempat ikan tersebut diolah. Kemudian tinggi langit-langit minimal 3 meter. Baik, yang selanjutnya ada pintu dan jendela. Pintu harus dibuat dari atau dilapisi bahan yang tahan karat. Permukaannya halus dan rata, kedap air, serta mudah dibersihkan. Konstruksi pintu harus dirancang untuk dapat membuka dan menutup sendiri. Jendela harus dibuat sekecil mungkin dan tingginya dari lantai minimal 1 meter. Kemudian bahan yang digunakan harus tahan air. Permukaannya halus dan rata serta mudah untuk dibersihkan. Nah, untuk selanjutnya dapat kita lihat pada gambar di samping, yaitu terdapat ventilasi. Nah, ruang pengolahan itu harus dilengkapi dengan ventilasi yang cukup untuk menjamin sirkulasi udara yang baik. Kemudian ventilasi itu berfungsi untuk menghilangkan bau yang tidak diinginkan. Kemudian dilengkapi dengan filter dan memungkinkan udara kering mengalir ke dalam untuk mencegah adanya kondensasi. Baik, untuk yang selanjutnya adanya penerangan. Semua permukaan tempat kerja dalam ruangan harus mendapatkan penerangan yang merata dengan intensitas minimal 20 Fc atau foot candles, memberikan keamanan di area kerja dan memungkinkan inspeksi secara visual baik terdapat produk maupun bangunan atau ruang, tidak menyilaukan dan tidak merubah warna produk tersebut. Kemudian lampu yang digunakan untuk penerangan harus ditutup dengan bahan yang tidak mudah pecah sehingga aman. Baik, untuk yang selanjutnya ada drainase atau saluran pembuangan. Nah, saluran pembuangan itu harus berukuran cukup, dapat mengalirkan air dan kotoran dengan lancar, harus kedap air dan tahan lama, permukaannya halus dan rata. Bagian drainase yang keluar melalui dinding ruangan pengolahan harus dilengkapi dengan alat yang dapat mencegah masuknya tikus dan binatang lainnya. Sambungan dan belokan harus halus dan rata, sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu akar limbah padat. Kemudian arah aliran air limbah dari area bersih ke area kotor. Baik, untuk yang ketiga ada operasional. Seperti terdapat pada gambar di samping, operasional itu meliputi Good Manufacturing Practice atau GMP dan Sanitation Standard Operating Procedure atau SSOP. Nah, pasti kalian belum tahu kan apa itu GMP dan SSOP. Nah, GMP itu merupakan cara atau teknik berproduksi yang baik dan benar untuk menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Sedangkan SSOP adalah prosedur untuk memelihara kondisi sanitasi atau kebersihan UV yang berhubungan dengan seluruh fasilitas produksi untuk menjamin produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Nah, untuk selanjutnya, faktor yang perlu diperhatikan dalam GMP. Yang pertama ada seleksi bahan baku, yang kedua ada penanganan dan pengolahan, yang ketiga ada bahan pembantu, yang keempat ada bahan kimia, yang kelima ada pengemasan, yang keenam ada penyimpanan, yang ketujuh ada distribusi. Baik, untuk yang pertama ada seleksi bahan baku. Seperti kita lihat pada gambar di samping, asal dan sumber bahan baku tidak boleh berasal dari perairan tercemar. Jenis dan ukuran harus diketahui. Mutu ikan yang diterima harus sesuai dengan standar atau secara kimia, biologi, dan fisik.
Kemudian bahan baku dan produk akhir tidak boleh terkontaminasi kotoran maupun kotoran manusia maupun hewan. Dan bahan baku harus bersih, segar, bebas dari setiap bau yang menandakan pembusukan. Kemudian bahan baku harus sesuai dengan standar seperti mutu, size, spesies, dan lain-lain. Tidak berasal dari penelitian yang tercemar, baik sengaja maupun tidak sengaja, oleh kotoran manusia dan hewan yang dapat menulari produk. Penelitian yang memerlukan tindakan pengawasan karena perlakuan dengan bahan kimia, biologis, dan sebagainya. Bahan baku harus bersih agar bebas dari bau yang menandakan pembusukan, bebas dari dekomposisi dan tidak membahayakan kesehatan. Kemudian penyimpanan bahan baku harus terpisah dari bahan lain termasuk produk akhir. Untuk selanjutnya, tidak ada bahan baku yang diterima jika diketahui mengandung parasit, bakteri, pestisida, obat tikus atau racun, dan dekompose. Kemudian harus diinspeksi dan disortasi sebelum diolah. Kemudian bila perlu, bahan baku dilakukan pengujian laboratorium. Kemudian dilakukan penerapan dengan menggunakan sistem FIFO atau first in first out, di mana sistem FIFO yang dimaksud adalah bahan baku yang pertama diterima, maka bahan baku tersebut yang harus diolah pertama. Baik, untuk selanjutnya ada penanganan dan pengolahan. Nah, penanganan dan pengolahan ini dilakukan dengan cara penerimaan bahan baku dilakukan dengan cepat, hygiene, terlindung, dan mencegah kontaminasi. Kemudian sesuai dengan sistem FIFO yang tadi, kemudian bahan baku yang menunggu proses lebih lanjut harus ditempatkan atau ditempatkan pada tempat dan wadah yang sanitary dan hygiene. Kemudian diberi es batu atau dimasukkan ke dalam pendingin. Kemudian peralatan yang digunakan untuk penyimpanan harus dapat menjaga kondisi suhu produk tersebut. Baik, untuk selanjutnya, wadah untuk penanganan produk segar dan es terbuat dari bahan kedap air, halus, dan tahan karat, serta mudah untuk dibersihkan. Nah, di dalam penanganan dan pengolahan produk mampu menjamin penerapan rantai dingin, mulai dari penerimaan, pengolahan, hingga produk akhir. Kemudian air, lelehan harus dapat mengalir keluar dari produk. Penanganan dan pengolahan mampu menjamin upaya pencegahan kontaminasi silang antara tahap bersih dan tahap kotor. Kemudian penanganan dan pengolahan produk dilakukan secara higienis agar tidak terjadi kontaminasi silang dan membahayakan produk tersebut. Baik, untuk selanjutnya dapat kita lihat pada gambar di samping, yaitu ada persyaratan bahan tambahan makanan. Nah, persyaratan bahan tambahan makanan itu harus sesuai dengan standar sehingga tidak membahayakan kesehatan manusia apabila bahan makanan tersebut masuk ke dalam tubuh manusia. Kemudian pemakaian bahan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian bahan yang diterima itu harus didokumentasi dan dimonitor selalu. Baik, untuk selanjutnya ada persyaratan bahan kimia. Pemakaian bahan kimia harus dilakukan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Bahan kimia diterima, dokumentasi, dan dimonitor. Bahan kimia yang digunakan tidak merugikan atau membahayakan kesehatan dan memenuhi standar mutu yang telah ditentukan. Standar mutu yang ditetapkan dan digunakan dengan izin khusus. Bahan yang digunakan harus diuji mutunya seperti fisik, kimia, dan mikrobiologi. Baik, dapat kita lihat pada gambar di samping, yaitu ada pengemasan. Untuk pengemasan, didesain dan material harus memberikan perlindungan yang cukup untuk meminimalisir adanya kontaminasi dan kerusakan. Kemudian, pengemasan itu dapat mengakomodasi pelabelan yang benar, tidak memiliki bahan yang toksik dan aman. Kemudian sesuai dengan kondisi penyimpanan dan penggunaan. Nah, pengemasan itu harus kuat, mudah dibersihkan, dan suci dari hama. Untuk pengepakan dan pelabelan, mampu melindungi dan mempertahankan mutu produk. Bahan yang digunakan terjamin kebersihan dan integritasnya. Bahan pengemas disimpan di gudang tersendiri dan terlindung dari debu dan kontaminasi. Pengemasan dilakukan pada kondisi yang higienis untuk menghindarkan kontaminasi. Bahan tidak boleh digunakan ulang. Kemudian kemasan produk diberi label atau dokumen-dokumen yang menunjukkan ringkasan atau deskripsi produk, jenis produk, tahun pembuatan produk, bulan pembuatan produk, dan tanggal produksi. Kemudian negara asal di mana produk tersebut dibuat. Baik, untuk selanjutnya ada penyimpanan. Nah, penyimpanan di sini yang dimaksud adalah penyimpanan beku, di mana gudang beku mampu menjaga suhu produk, di mana suhu tersebut harus
minus 18 derajat Celcius atau lebih dingin. Kemudian dilengkapi dengan alat pencatat suhu yang mudah dibaca. Kemudian dilengkapi dengan sensor suhu pada alat pencatat. Suhu diletakkan di lokasi yang mempunyai suhu paling tinggi. Kemudian penyimpanan produk dengan metode FIFO, dan penyimpanan produk menggunakan palet untuk mencegah kontaminasi dan menjamin sirkulasi udara dingin yang merata. Kemudian dilengkapi dengan tirai udara pada pintu masuk antara anterum dan gudang beku. Kemudian mempunyai fasilitas anterum. Baik, untuk selanjutnya ada distribusi. Nah, metode distribusi harus sesuai dengan jenis produk. Jenis alat angkut dapat melindungi produk selama pengiriman. Kondisi penyimpanan saat distribusi harus dapat mempertahankan mutu produk. Alat pengangkut harus tetap bersih, dalam keadaan baik dan terawat. Saat pengangkutan tidak dicampur dengan bahan makanan lain atau non-pangan atau jenis pangan lain. Kendaraan untuk pengangkutan beku harus mampu mempertahankan suhu dingin untuk mengawetkan produk beku. Kemudian, lebih baik bila mempunyai pintu dalam yang menutup sendiri dengan fleksibel untuk mengurangi kehilangan udara dingin ketika pintu kendaraan pengangkut dibuka. Kemudian untuk pengangkutan jarak jauh, suhu dijaga yaitu minus 18 derajat Celcius atau lebih rendah yang dapat dicapai dengan pendinginan mekanis, pemakaian es kering, dan sirkulasi gas cair yang dingin. Baik, selain ada GMP yaitu ada Sanitation Standard Operating Procedure atau biasa disebut dengan SSOP. Nah, SSOP ini terdapat 8 kunci SSOP. Nah, 8 kunci SSOP itu yang pertama ada keamanan air dan es. Kemudian yang kedua ada kondisi dan kebersihan sarana atau prasarana yang kontak langsung dengan produk. Kemudian yang ketiga ada pencegahan kontaminasi silang. Yang keempat ada pemeliharaan fasilitas sanitasi atau pencucian tangan atau toilet. Yang kelima ada perlindungan produk, pengemas atau alat dari bahan-bahan kimia atau kontaminan. Yang keenam ada syarat label dan penyimpanan dan penggunaan bahan vaksin yang benar. Yang ketujuh ada pengendalian kesehatan karyawan. Yang kedelapan ada pest control. Nah, untuk persyaratan sanitasi dan hygiene, UP harus mempunyai SSOP tertulis dan menerapkannya. UP harus memonitor kondisi dan penerapan SSOP. UP harus melakukan tindakan koreksi segera bila ada penyimpangan kondisi dan penerapan SSOP. Kemudian UP harus memelihara rekaman pengendalian sanitasi. Baik, untuk kunci SSOP yang pertama ada keamanan air dan es. Seperti ada pada gambar di samping. Nah, keamanan air dan es itu harus memiliki pasokan cukup untuk kegiatan pencucian proses, pembuatan es atau produksi uap. Kemudian air laut bersih harus digunakan untuk kegiatan yang tidak kontak dengan produk. Kemudian air dijaga dan dicegah dari terjadinya kontaminasi. Memonitoring mutu dan keamanan air pada titik pasokan dan penggunaan. Kemudian tidak ada hubungan silang antara instalasi air bersih dan air kotor. Untuk kunci SOP yang kedua, ada kondisi dan kebersihan sarana atau prasarana yang kontak langsung dengan produk. Nah, permukaan peralatan yang kontak langsung dengan produk harus terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat dan tidak bereaksi dengan produk. Kemudian pakaian kerja dan peralatan harus dijamin kebersihannya. Kemudian wadah yang digunakan seperti keranjang, plastik, blong, dan pisau dicuci dengan air bersih dan disinfektan menggunakan bahan yang diperbolehkan. Kemudian pakaian kerja harus dicuci setiap hari oleh perusahaan. Kemudian semua peralatan disimpan di tempat yang bersih. Baik, untuk selanjutnya dapat dilihat pada gambar di samping yaitu ada kunci ketiga SSOP, yaitu pencegahan kontaminasi silang. Nah, untuk mencegah kontaminasi silang itu dengan cara mencegah kontaminasi produk atau bahan lain dari pabrik seperti konstruksi, desain dan layout unit pengolahan, dan karyawan. Higien karyawan termasuk pakaian kerja, aktivitas dan perilaku. Kemudian mencegah kontaminasi produk akhir oleh bahan baku yaitu dengan cara pemisahan antara produk masak dan produk mentah. Kemudian kondisi sanitasi pengolahan dan peralatannya, kemudian penyimpanan dan perawatan bahan pengemas, dan cara dan kondisi penyimpanan produk. Baik, kemudian pencegahan kontaminasi silang dapat dilakukan dengan cara ada pemisahan yang efektif antara raw material atau bahan lain dari produk masak atau siap makan selama penanganan, pengolahan, dan penyimpanan. Kemudian pemisahan antara area kotor dengan area bersih, dan prosedur higien dan kesehatan karyawan yang tepat, kemudian pengendalian atau pembatasan pergerakan produk dan karyawan dalam pabrik. Nah, untuk selanjutnya ada kunci keempat SSOP, yaitu pemeliharaan fasilitas sanitasi, pencucian, dan tangan toilet. Nah, toilet di sini
harus memiliki jumlah 0 sampai 15 orang tiap toilet atau flushing system. Kemudian di dalam toilet harus terdapat sabun, tisu atau pengering sekali pakai. Kemudian terdapat ventilasi, dan kemudian toilet itu harus memiliki pintu tidak menyerap air dan harus dijaga kebersihannya. Kemudian selain toilet ada tempat cuci tangan, di mana tempat cuci tangan ini harus tersedia bahan pembersih dan pengering. Kemudian lokasi tempat pencucian itu harus strategis, mudah dijangkau dan jumlahnya cukup. Kemudian terdapat baki kaki atau footbeds yang memiliki konstruksi memadai, kedalaman cukup, air harus memadai, kemudian konsentrasi desinfektan. Baik, untuk selanjutnya ada kunci kelima SOP, yaitu perlindungan produk atau pengemas atau alat dari bahan-bahan kimia atau kontaminan. Produk, bahan pengemas, dan peralatan yang kontak langsung dengan produk harus benar-benar terlindung dari cemaran mikrobiologi, kimia, dan fisik seperti pelumas atau oli, bahan bakar, pestisida, cairan pembersih, saniter untuk peralatan dan lantai. Apabila tidak dijaga, apabila alat tersebut terkontaminasi, maka akan menyebabkan alat tersebut juga mengontaminasi produk yang digunakan untuk mengolah. Jadi untuk peralatan harus benar-benar dijaga kebersihannya agar tidak terkontaminasi dengan bahan yang lainnya. Baik, untuk selanjutnya, untuk perlindungan produk atau pengemas atau alat dari bahan-bahan kimia atau kontaminan, bahan baku, bahan tambahan, dan bahan kemas yang dipasok oleh pemasok atau supplier harus sesuai dengan persyaratan. Kemudian bahan baku dan bahan tambahan yang dipersyaratkan bebas dari bahan kontaminan seperti pestisida, bakteri, formalin, dan lain-lain. Kemudian bahan pengemas yang dipasok ke gudang harus bebas dari kontaminan seperti bakteri dan lain-lain. Gudang harus tetap dijaga dalam kondisi bersih. Kemudian penempatan mesin yang posisinya di langit-langit harus bebas dari bahan baku atau produk di bawahnya. Baik, untuk selanjutnya dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu terdapat kunci ke-6 SOP, yaitu persyaratan label atau penggunaan dan penyimpanan bahan kimia berbahaya. Nah, semua bahan kimia, pembersih, dan saniter harus diberi label dengan jelas. Penggunaan bahan kimia atau pembersih dan lainnya seperti lubrikan atau oli, minyak, dan bahan pembersih harus sesuai dengan persyaratan. Kemudian disimpan di tempat khusus dan terpisah agar tidak menjadikan kontaminasi ke produk yang diolah. Baik, semua bahan kimia itu harus disimpan jauh dari area pengolahan dalam ruangan terpisah dan harus dikunci. Akses ke ruangan tersebut dibatasi atau dengan cara dikunci. Kemudian wadah terbuat dari bahan yang sesuai dan diberi label tentang isi, konsentrasi, detail, pabrik, dan petunjuk penggunaan. Kemudian tanggal kadaluarsa dan simbol peringatan. Kemudian penyimpanan bahan yang dapat bereaksi harus dipisahkan. Baik, untuk penyimpanan dan penggunaan bahan beracun, penggunaan dicatat dan ditangani orang tertentu. Petunjuk penggunaan dari pabriknya harus tersedia. Bila bahan kimia harus ditimbang, diukur atau dilarutkan harus dilakukan jauh dari ruang pengolahan dan alat yang digunakan harus diidentifikasi dengan jelas. Kemudian bahan kimia yang tidak teridentifikasi tidak boleh digunakan dan disingkirkan. Kemudian dibuat daftar bahan kimia yang disetujui dan penggunaannya serta rekaman monitoring harian penggunaannya. Baik, untuk selanjutnya ada kunci ketujuh dari SOP, yaitu pengendalian kesehatan karyawan, di mana pengendalian ini dilakukan dengan cara mencegah kontaminasi produk atau bahan lain oleh karyawan seperti jenis penyakit yang mungkin mengontaminasi seperti batuk, pilek, flu, diare, penyakit kulit, dan lain sebagainya. Menjamin hygiene karyawan dan tidak ada karyawan yang sakit di ruang proses seperti karyawan yang sakit dan diduga dapat mencemari produk dilarang bekerja di unit proses. Kemudian kondisi kesehatan karyawan dimonitor oleh pihak perusahaan agar tidak ada karyawan yang sakit dan tetap bekerja. Nah, untuk selanjutnya di dalam kunci ketujuh SOP, yaitu pengendalian kesehatan karyawan, dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hygiene karyawan dan yang kedua ada kesehatan karyawan. Nah, untuk hygiene karyawan, pakaian kerja itu harus bersih, warna terang, dan menutupi pakaian yang dipakai di luar ruang proses. Kemudian memakai sepatu, penutup kepala, sarung tangan, dan dilakukan pengecekan setiap hari. Kemudian tersedia prosedur pencucian pakaian karyawan dan program penggantian. Kemudian fasilitas ruang ganti pakaian yang sesuai dengan jumlah karyawan. Kemudian ruang ganti yang terpisah untuk karyawan di area Hexrite.
Kemudian toilet yang sesuai dengan jumlah karyawan dan keadaannya harus bersih dan lokasinya di luar ruang pengolahan, sehingga karyawan harus melewati ruang ganti sebelumnya, atau kadang fasilitas shower. Baik, untuk selanjutnya yaitu kesehatan karyawan. Nah, sumber utama kontaminasi bakteri patogen adalah manusia, sehingga perlu pengendalian akses masuk ke ruang pengolahan. Yang pertama, ada pengisian kuesioner kesehatan untuk karyawan baru dan diikuti dengan pengecekan kesehatan. Kemudian pengecekan harian terdapat kondisi kesehatan karyawan. Kemudian pengisian kuesioner bagi semua pengunjung pabrik, prosedur pelaporan bagi karyawan yang sakit atau luka. Baik, untuk selanjutnya dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu kunci ke-8 SSOP, yaitu pengendalian pes, di mana pengendalian pes ini dilakukan dengan cara pencegahan pes di lingkungan UP atau unit pengolahan ikan, kemudian pencegahan agar pes atau seperti rodentia, burung, dan insek tidak masuk ke unit proses, kemudian mempersiapkan program pemusnahan atau pembasmian pes. Nah, bahaya pes itu seperti lalat dan kecoa karena merupakan sumber salmonella, staphylococcus, dan shigella, kemudian bakteri lain. Kemudian rodentia sebagai sumber salmonella dan parasit, kemudian ada burung sebagai sumber salmonella dan listeria. Nah, di dalam pengendalian pes harus tersedia sistem pest control yang efektif dan diterapkan. Kemudian pengelolaan gedung harus mencakup tindakan pencegahan pest. Kemudian rekaman pest control harus dipelihara dan karyawan dilatih dan diberi tanggung jawab untuk mengidentifikasi pest dan aktivitasnya. Kemudian bila digunakan bahan kimia, maka staf harus dilatih untuk menangani dan menggunakannya. Baik, dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa untuk menjaga kualitas mutu produk perikanan dan agar produk yang dihasilkan aman ketika dikonsumsi konsumen, perlu dilakukan penerapan sistem manajemen mutu mulai dari penerimaan bahan baku sampai menjadi produk jadi, di mana manajemen mutu tersebut harus mencakup HACCP yang menjadi sistem kontrol dalam upaya pencegahan terjadinya masalah yang didasarkan atas identifikasi titik kritis di dalam tahap penanganan dan proses produksi. Nah, agar penerapan HACCP ini sukses, maka unit pengolahan ikan atau UP perlu menerapkan persyaratan dasar, yaitu dengan menerapkan Good Manufacturing Practice atau GMP dan Sanitation Standard Operational Procedure atau SSOP. Dengan adanya GMP dan SSOP mampu menghasilkan produk yang memiliki sanitasi dan hygiene tinggi sehingga aman untuk dikonsumsi. Selain itu, agar dapat mewujudkan terciptanya produk pangan yang memenuhi persyaratan standar mutu dan keamanan pangan bagi konsumen. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.